Cek. Suara aku bagus. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Abdullah Abu Bakar, Sarjana Ekonomi selaku Wali Kota Kediri atau yang mewakili. Yang terhormat Dr. Zainal Afandi, Magister Pendidikan selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang saya hormati Muhammad Fuad Zaka, selaku Presiden Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang saya hormati Sylvia Aulia, selaku Ketua Pelaksana dan teman-teman Panitia Workshop Kebangsaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang saya hormati tamu undangan peserta workshop kebangsaan pada kali ini. Pertama-tama, mari panjatkan puja dan puji terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan kita berkumpul untuk menyelenggarakan workshop kebangsaan dengan tema mengkorelasikan frasa lokal jenius dengan dialog kebangsaan pada tanggal 23 dan 24 April 2022 dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Saya Arden Bagas Putra, selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang satu pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 sambutan-sambutan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara Bismillahirrahmanirrahim. yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu nasional. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Indonesia
terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Workshop Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri kepada Saudara Sylvia Aulia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Zainal Afandi, selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang saya hormati Muhammad Fuad Zaka, selaku Presiden Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan kita untuk menyelenggarakan acara workshop kebangsaan dengan tema mengkorelasikan frasa lokal jenius dengan dialog kebangsaan pada tanggal 23 dan 2 April 2020 dengan keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang telah meluangkannya untuk mengikuti acara workshop kebangsaan pada siang hari ini. Dalam rangka kegiatan workshop kebangsaan ini, saya harap dapat menambahkan wawasan dari seluruh teman-teman peserta yang hadir dalam acara kali ini. Tema kali ini mengangkat tentang frasa lokal jenius yang mengakultur budaya dari luar menjadi sebuah inovasi baru tanpa menghilangkan budaya asli dari bangsa ini sendiri. Sehingga semua inovasi ini bisa diterapkan di bangsa dan malah memperkuat kecintaan kita ke bangsa Indonesia. Demikian kata sambutan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua disampaikan oleh Presiden Mahasiswa Workshop Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri kepada Muhammad Fuad Zaka, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat di sini Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr. Zainal Afandi, Magister Pendidikan. Kemudian yang saya hormati pemateri Ahmad Farih Sulaiman, Magister Pendidikan atau yang kerap disapa Gus Farih. Kemudian yang saya banggakan teman-teman dari panitia dan seluruh peserta workshop kebangsaan BEM Universitas Nusantara PGRI Kediri periode tahun 2022. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini menjelang sore kita bisa berkumpul meski dalam ruang virtual, tentunya adalah sebuah hal yang patut kita syukuri juga kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berat limpahan taufik secara rahmat hidayahnya kita bisa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah sang revolusioner sejati yang mana telah membawa kita ke zaman yang terang benderang ini. Di sini saya dari pimpinan tentunya dari BEM Universitas Nusantara PGRI Kediri. Acara workshop ini sendiri menjadi sebuah acara yang saya rasa penting untuk kita semua tentunya, karena terkait hal-hal yang sifatnya membahas tentang
kebangsaan. Saya kira dan saya rasa di sini masihlah sangatlah minim yang pada halnya di sini. Padahal kita sebagai bangsa Indonesia sendiri itu adalah bangsa yang besar. Karena mungkin ada beberapa jurnal yang pernah saya baca itu adalah juga menyebutkan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mempunyai aksaranya sendiri, ya seperti itu. Dan Indonesia pun mempunyai aksaranya sendiri sebenarnya. Dan itu adalah suatu hal yang sebetulnya dan patut kita banggakan di sini. Dan juga terkait keanekaragaman yang ada di Indonesia itu sendiri, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote pun kita mempunyai ciri khas dan karakteristik bangsa bahasa dan masing-masingnya. Nah, di sini yang perlu disayangkan juga terkait dengan wawasan kebangsaan sendiri, tentunya di era sekarang kita menuju ke, kalau kemarin kita ke industri 4.0, sekarang kita mulai ke era society 5.0. Nah, itu yang perlu kita maksimalkan tentunya. Tentu kita persiapkan juga sebagai bangsa Indonesia sendiri, mengingat kita berbicara tentang era society sendiri atau 5.0 sendiri terkait tentang penyebaran di sosial media, karena dirasa dari berbagai macam platform-platform yang ada, kita pun sudah secara tidak langsung sudah menjadi seorang jurnalis itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga, bagaimana kita men-sharing sebelum kita harus menyaring sebelum kita men-sharing tentang bagaimana informasi-informasi yang di sini harapannya tidak menjadi apa ya, intinya secara kultur kita juga tidak tergerus oleh budaya-budaya asing, mengingat penyebaran informasi dan sesuatu hal-hal yang sifatnya viral ini kan sudah lebih cepat, dan itu yang ditakutkan adalah terkait dengan penyebaran intoleransi dan juga radikalisme yang pro terhadap kekerasan. Hal tersebut yang perlu kita waspadai, karena itu sifatnya dapat memecah belah bangsa kita sendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri. Saya ucapkan terima kasih juga terhadap Pak Zainal selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri karena telah menyempatkan waktunya, dan juga seluruh teman-teman dan juga peserta yang ada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Dan yang terakhir oleh Dr. Nusantara PGRI Kediri, kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Bisa, Bapak. Terdengar dengan jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Gus Farid atau Bapak Ahmad Farid Sulaiman Magister Pendidikan, dari Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang. Saya mewakili Sivitas Akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri menyampaikan selamat datang, meskipun secara virtual. Kami sampaikan selamat datang di Kampus Biru Universitas Nusantara PGRI Kediri, bukan kampus yang berafiliasi pada partai politik tertentu, tapi karena memang warna khas kita, warna kebanggaan Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah warna biru. Dan sebenarnya antara warna hijau dengan warna biru ini juga cukup dekat, hubungannya dekat. Kalau di warna pelangi itu letaknya bersebelahan. Oleh karena itu, tentu mulai hari ini dan ke depan bisa dijalin kerjasama yang baik, kerjasama yang erat antara panjenengan dengan teman-teman di Universitas Nusantara PGRI Kediri, karena pada dasarnya sekali lagi hijau dan biru itu letaknya
berdekatan, punya hubungan yang dekat, punya hubungan yang baik. Yang saya hormati Saudara Presiden Mahasiswa dan seluruh jajaran dari negara mahasiswa, dari Menhan Negara Mahasiswa. Yang saya hormati saudara-saudara panitia workshop kebangsaan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang saya cintai dan saya banggakan saudara-saudara peserta workshop kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Alhamdulillah atas limpahan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih tetap diberi kesehatan, kita tetap masih diberi kekuatan, sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19, di saat kita berpuasa di bulan Ramadan, kita masih tetap bisa melaksanakan aktivitas yang bermanfaat bagi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mahasiswa, saya selaku rektor mewakili Sivitas Akademika memberikan apresiasi dan menyambut baik atas diselenggarakannya workshop kebangsaan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, jati diri bangsa, di tengah-tengah mulai renggangnya ikatan sebagai sebuah bangsa, tentu tema yang diangkat oleh panitia kali ini menurut saya sangat penting dan sangat strategis, yaitu mengkorelasikan frasa lokal jenius dengan dialog kebangsaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, ketika saya mendapat kiriman tema dari panitia, saya menjadi ingat bahwa ketika tahun 1988, ketika saya kuliah di IKIP Malang, kebetulan saya dari program studi pendidikan sejarah, saya membaca buku yang disunting oleh Ayatullah Ruhaili berjudul Kepribadian Budaya Bangsa dalam kurung Lokal Jenius. Buku itu, saudara, merupakan kumpulan dari makalah pertemuan ilmiah arkeologi ketika waktu itu kalau tidak salah menterinya Nugroho Noto Susanto ditantang agar para arkeolog tidak hanya mempelajari benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala hanya untuk kepentingan pengembangan keilmuan, tapi diharapkan bisa digunakan untuk menumbuhkan culture identity, identitas budaya suatu bangsa. Di dalam buku itu, saudara, saya membaca makalah yang ditulis oleh Mundarjito. Bila menyatakan bahwa lokal jenius itu adalah, atau yang juga disebut dengan kepribadian budaya bangsa, itu adalah kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan seleksi dan adaptasi terhadap budaya luar yang masuk ke Indonesia. Dan itu, saudara, nampaknya sudah dimiliki oleh bangsa kita sejak masa lampau. Dalam makalahnya, Mundarjito juga menjelaskan bahwa hakikat lokal jenius itu adalah memiliki kemampuan bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya dari luar. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya dari luar ke dalam budaya asli, sedangkan yang keempat mampu mengendalikan, dan yang kelima mampu memberikan arah pada perkembangan budaya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, kenapa tema itu tadi saya katakan sebagai tema yang penting dan strategis? Karena di era globalisasi, di era derasnya arus informasi yang masuk melalui teknologi informasi, nampaknya mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus terus berupaya menumbuhkan jati diri bangsa. Kita harus terus berupaya menguatkan ikatan sebagai suatu bangsa. Karena kalau tidak, tentu di era globalisasi, di era derasnya arus informasi, di mana unsur-unsur budaya dari luar dapat dengan mudah masuk ke Indonesia, kalau kepribadian kita, kalau jati diri kita tidak kita perkuat, tentu bisa jadi kita akan kehilangan eksistensi sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, melalui workshop kali ini, saya harapkan lokal genius atau kepribadian budaya bangsa itu bisa ditumbuhkan lagi, bisa diformulasikan kembali. Karena pada dasarnya kita sekarang berhadapan dengan para generasi milenial yang tentu zamannya, masanya, tantangannya berbeda dengan tantangan 30-35 tahun yang lalu. Oleh karena itu, saya berharap nanti para peserta bisa mengikuti workshop ini dengan sebaik-baiknya agar kita bisa menumbuhkan kembali jati diri sebagai bangsa, kita juga bisa memformulasikan lokal genius atau kepribadian budaya bangsa itu dalam kondisi sekarang harus dikembangkan seperti apa. Mengapa, saudara? Agar itu bisa menumbuhkan kebanggaan kita, agar kita bisa menemukan kembali jati diri kita, agar ikatan sebagai sebuah bangsa itu bisa diperkuat kembali. Bapak, Ibu, dan saudara, itu sedikit hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan tema yang pemahaman terhadap tema yang ditetapkan oleh panitia workshop kebangsaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop kebangsaan dengan tema mengkorelasikan frasa lokal genius dengan dialog kebangsaan, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya akan masuk ke dalam pemaparan materi. Yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Surya selaku moderator. Kepadanya kita silakan.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Ardan selaku Master of Ceremony untuk acara siang hari ini. Permisi teman-teman, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Apakah terdengar jelas? Baik, jika sudah terdengar jelas, pertama saya di sini selaku moderator untuk acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta workshop kebangsaan Badan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dan juga saya ucapkan selamat datang juga kepada seluruh pihak-pihak tamu undangan yang telah hadir pada acara siang hari ini. Untuk selanjutnya, di sini saya akan memberikan sedikit arahan terkait tata tertib atau hal-hal yang perlu dilakukan dan dijalankan oleh peserta pada nantinya ketika workshop berlangsung. Untuk tata tertib workshop kebangsaan pada sore hari ini, diantaranya adalah aplikasi yang digunakan untuk workshop kali ini adalah Zoom Meeting atau Zoom Cloud Meeting. Bagi teman-teman yang telah melakukan akses dari handphone, bisa langsung menggunakan aplikasi atau platform Zoom tersebut. Jika tidak menggunakan handphone, mungkin bisa mengakses Zoom dari web dengan ketentuan yang telah berlaku. Selanjutnya, untuk nama, bagi peserta silakan melakukan rename atau pengenamaan kembali untuk nama akunnya dengan format nama underscore instansi. Selanjutnya, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan berlangsung. Dan juga peserta bisa atau sangat dianjurkan untuk melakukan on kamera supaya bisa melakukan kegiatan workshop ini lebih interaktif dan persuasif. Selanjutnya, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kegiatan. Untuk sesi tanya jawab akan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa mengetikkan langsung pada kolom chat atau kolom komentar dengan format ketik tanya, lalu menyebutkan nama dan asal instansi, dan kemudian menyebutkan pertanyaan yang akan disampaikan. Dengan format yang kedua, yaitu menggunakan atau dengan cara langsung, secara verbal, dan mengaktifkan fitur mikrofon. Untuk yang terakhir, link presensi peserta akan diberikan setelah kegiatan berlangsung. Seperti itu tata tertib untuk kegiatan workshop kita pada siang hari ini. Saya kira sudah jelas dan bisa dipahami oleh semua peserta. Selanjutnya, mungkin kita bisa langsung pada tahap sesi-sesi penyampaian materinya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Gus Fari. Saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Gus Fari. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Bagaimana kabarnya, Gus? Sehat. Alhamdulillah. Di tengah puasa Ramadan ini bisa masih menyempatkan diri untuk berbagi ilmu ya, Gus ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Gus Fahri atas waktunya. Mungkin selanjutnya saya meminta izin Gus untuk sedikit menyampaikan tentang kurikulum vitae dari Gus Fahri. Apakah diizinkan? Boleh. Baik, terima kasih Gus. Mohon izin peserta dan seluruh tamu undangan. Di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita yang pertama pada siang hari ini. Nama lengkap Ahmad Faris Sulaiman, Magister Pendidikan. Tempat tanggal lahir Malang 16 April 1986. Alamat Jalan Kusmea nomor 9. Dan untuk riwayat pendidikan, TK Muslimat NU 19 Malang, SD Negeri Percobaan Malang, SMPN 3 Malang, SMAN 3 Malang, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Universitas Negeri Malang, dan selanjutnya S2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang, dan S3-nya Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang, dan masih dalam proses atau ongoing. Yang terakhir untuk pendidikan, beliau juga menempuh pendidikan di Ponpes Miftahul Huda, Gading, Malang. Dan untuk pengalaman organisasi, beliau menjadi Ketua BEM Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang pada tahun 2006, Ketua Komisariat PMII Sunan Kalijaga Malang, Ketua PW Matan Jawa Timur, Wakil Ketua DPC PKB Kota Malang, Wakil Sekretaris PCGP Ansor Kota Malang, Bendahara RMI NU Kota Malang, Wakil Sekretaris MWC NU Lawuk Maru, Ketua DKC Garda Bangsa Kota Malang, Ketua PCGP Ansor Kota Malang, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, lalu Sekretaris DPC PKB Kota Malang. Dan untuk lain-lain, beliau juga merupakan founder dari Ngalam Boys, sebuah komunitas ekonomi kreatif, dan selanjutnya founder komunitas Ngalam Sinau, yaitu komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, dan juga beliau aktif dalam kegiatan FKPI atau Forum Komunikasi Pendidikan Quran di Kota Malang. Jadi seperti itu kurikulum vitae dari pemateri kita pada siang hari ini. Mohon maaf Gus, apakah bisa kita mulai sekarang untuk penyampaian materinya? Boleh. Materinya di share screen aja ya, yang wawasan kebangsaan. Baik Gus, dari tim kami akan melakukan share screen. Apakah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd, yang kami hormati Pak Rektor Zainal Afandi, yang menghormati sahabat-sahabat pengurus BEM UNP Kediri, kami hormati seluruh peserta workshop pada siang hari ini. Semoga selalu sehat, diberikan kekuatan nanti sampai kita masuk ke tema inti tentang local genius, dan kemudian nanti local genius itu akan menguatkan dialog kebangsaan. Kita bahas dulu sebelumnya tentang wawasan kebangsaan. Ini mungkin wawasan kebangsaan ini sudah pernah atau sering kita dapatkan ketika kita di sekolah atau mungkin di perguruan tinggi awal, ketika ospek begitu biasanya seringkali kita mendapatkan materi ini. Tidak ada salahnya untuk kemudian kita review ulang, karena wawasan kebangsaan ini menjadi dasar, saya pikir, untuk kemudian bagaimana kita melangkah, bagaimana kita berpikir sebagai anak bangsa
menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Terkait dengan wawasan kebangsaan, pengertiannya wawasan adalah cara pandang atau cara melihat. Kebangsaan adalah hubungan antara orang dan negara. Wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah meliputi tanah, air, termasuk laut dan darat di bawahnya dan udara di atasnya, secara tidak terpisahkan yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh, menyeluruh, mencakup segenap kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM. Kemudian keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat, perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, agama, dan gender. Lanjut. Kemudian tujuan dari wawasan kebangsaan yang pertama adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Next. Kebangsaan yang pertama adalah pengorbanan, ini kesediaan di kepentingan bangsa. Kemudian kesetiaan demi negara, kekeluargaan, kesediaan untuk menjalin hubungan harmonis di antara sesama anak bangsa. Kemudian kita secara gemilang berhasil mempersatukan anak-anak bangsa yang tanah air. Kemudian nanti menjadi salah satu modal pembangunan bangsa. Kemana kemudian dulu ketika kita masih awal-awal ini lanjut. Tantangan keberagaman yang pertama adalah memunculkan persaingan ketat, kejahatan berdimensi baru, disertai memudahnya nilai luhur kebangsaan. Ini tantangan kita di globalisasi itu seperti di gambar kita lihat terorisme, gerakan-gerakan intoleransi. Nah, itu disebut agama maupun modern di dalam satu agama ya, yang memaksakan untuk menjadi ideologi dengan antar bangsa di dunia, sehingga berakhir adalah memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat dari globalisasi yang tidak difilter dengan baik. Lanjut. Kemudian sosial media sebagai tantangan di era masa kini. Nah, intoleransi, penyebaran permusuhan dalam bentuk informasi hoax dan meme yang dapat memicu konflik, hate speech, provokatif, kemudian radikalisme kekerasan, adanya penyebaran paham radikal melalui propaganda media sosial. Ini kita sangat mudah terpancing misalnya di hal-hal seperti ini. Media sosial memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan media konservatif, karena siapa saja bisa menjadi pemilih media
siapa saja bisa menjadi jurnalis, siapa saja bisa menjadi penulis, kemudian bisa men-share apa saja yang diinginkan. Nah, ini kita ini sekarang ya pemilik media, kemudian kita ini juga wartawan, kita sekaligus penulis. Kita ini bisa menghandle semuanya sendirian, tanpa perlu bantuan orang lain. Sehingga masyarakat harus waspada dan berhati-hati dalam download, men-forward berita. Kemudian ini 4 prinsip sebenarnya juga prinsip umum tawazun, tawasud, iktidal dan tasamuh. Ada toleransi, ada seimbang, atau tengah-tengah. Bahwa kemenangan iman, cinta tanah air dan bangsa adalah selanjutnya masuk pada disampaikan sedikit oleh Pak. Itu apa sih? Lokal jenius itu adalah kemampuan budaya untuk menghadapi pengaruh budaya asing yang masuk pada diri kita. Jadi kemampuan budaya diri, kalau konteks yang lebih luas adalah lokal jenius itu kemampuan budaya bangsa. Kalau ngomong skup yang lebih kecil lagi, kemampuan budaya masyarakat. Ngomong lebih kecil lagi adalah kemampuan budaya diri untuk menghadapi pengaruh budaya asing yang datang pada kita. Kalau konteks bangsa berarti datang ke bangsa, kalau konteks masyarakat datang ke masyarakat, kalau konteks diri berarti datang ke diri sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan lokal genius. Jadi pada hakikatnya masing-masing di dalam diri kita ini sebenarnya sudah punya yang namanya budaya. Kita dididik, kita dilatih mulai kecil, kemudian kita masuk ke jenjang sekolah dasar, masuk ke jenjang sekolah menengah, pertama masuk ke jenjang sekolah menengah atas sampai kuliah, kemudian juga ada yang kadang-kadang juga masuk ke pondok pesantren begitu. Itu secara otomatis membekali dirinya dengan budaya-budaya bangsa. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Baru kemudian semakin berkembangnya zaman, semakin majunya teknologi, semakin majunya semakin derasnya globalisasi, sehingga menyebabkan banyak pengaruh-pengaruh dari luar, budaya-budaya dari luar yang masuk atau infiltrasi pada budaya kita. Ya, lokal genius ini sebagai saringan. Jadi kalau di slide yang tadi itu budayakan sharing, mensaring sebelum kita men-share. Nah, sama, lokal genius ini hakikatnya adalah sebagai sebuah saringan. Saringan apa? Saringan supaya budaya-budaya luar yang tidak cocok dengan kita, tidak cocok dengan masyarakat kita, tidak cocok dengan budaya negara kita, budaya bangsa kita, maka akan tertolak dengan sendirinya. Nah, adapun budaya-budaya dari luar yang sesuai dengan budaya diri kita, sesuai dengan budaya masyarakat kita, sesuai dengan budaya negara dan bangsa kita, maka akan bisa kita terima. Tapi tentu tidak bisa kita terima dengan mentah-mentah. Kita terima dengan proses akulturasi budaya. Jadi ada budaya dari luar, cocok nih dengan budaya kita, ketemu dengan budaya kita, di situ terjadi proses akulturasi budaya. Nah, akulturasi budaya ini yang kemudian nanti lama-kelamaan akan juga bisa menjadi budaya kita ke depannya. Yaitu ya, yang dimaksud dengan lokal genius.
Mungkin kalau di beberapa frasa kata yang lain itu ada yang namanya local wisdom, kebijaksanaan lokal. Bagaimana kemudian kebijakan lokal ini menjadi salah satu pendukung karakter diri. Selanjutnya adalah terkait dengan dialog kebangsaan. Wahana untuk bertukar informasi sebagai salah satu wahana untuk menyamakan persepsi, sebagai salah satu wahana untuk memotivasi dalam upaya meningkatkan wawasan dan pemahaman di kalangan masyarakat. Nah, jadi ada 3 poin dari dialog kebangsaan ini. Sebagai media bertukar informasi, kemudian menyamakan persepsi, yang kedua, yang ketiga adalah memotivasi. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuan daripada dialog kebangsaan ini adalah untuk generasi muda khususnya, tujuan dialog kebangsaan untuk generasi muda ini, khususnya generasi muda adalah supaya generasi muda ini lebih cermat dan teliti dalam membaca dan menyaring berita dengan menghindari dan tidak menyebarkan berita-berita hoax. Nah, kemudian tujuan yang lain adalah pemuda hari ini, pemuda milenial harus menyadari hak dan kewajibannya terhadap bangsa. Jadi dialog itu fungsinya supaya sampean itu tahu apa hak sampean, kemudian apa kewajiban sampean untuk bangsa, bukan untuk orang lain loh, untuk bangsa. Sehingga ketika proses-proses dialogis itu, kita yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, kita yang sebelumnya kurang paham menjadi paham, kita yang sebelumnya sudah paham menjadi lebih paham lagi. Nah, itu fungsi-fungsi dari dialog kebangsaan. Nah, 3 hal ini sebenarnya menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau sama mau mengadakan sebuah dialog kebangsaan atau hari dalam dialog kebangsaan itu harus kuat lokal geniusnya. Jadi kepribadian dirinya harus kuat, budaya dirinya harus kuat. Nah, bagaimana kemudian kita berdialog ngomong konteks kebangsaan secara luas, secara makro, ya kita harus memahami juga wawasan bangsa kita itu apa. Nah, kalau kita sudah punya ini, ketika kita masuk ke ranah dialog kebangsaan itu bisa lebih enak, lebih nyambung. Karena kita tidak ngomong saya, tapi sudah ngomong kami sebagai anak bangsa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan sisanya nanti monggo diskusi. Karena kalau secara teori, ya memang ini yang bisa disampaikan. Nah, sisanya nanti kita diskusi-diskusi. Terima kasih, moderator. Kami serahkan kembali. Baik, terima kasih kepada pemateri kami sampaikan atas penjelasannya yang bisa dibilang menjadi hal-hal baru lagi bagi kita semua terkait apa yang disebut dengan wawasan kebangsaan. Cukup menarik juga terkait adanya wawasan kebangsaan bagi literasi teman-teman pada masa kini. Banyak yang mungkin lebih mengarah ke digital, lalu ke media-media sosial yang lebih sifatnya sangat riskan untuk kita bahas. Itu karena pemaparan pemateri sudah selesai, mungkin di sini saya ingin menyampaikan jika untuk sesi tanya jawabnya akan dimulai dengan 3 pertanyaan pertama, dan bagi teman-teman yang ingin melakukan sesi tanya jawab atau ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan ataupun ingin berdiskusi tentang satu hal yang masih berkaitan atau masih bersinggungan dengan materi yang telah disampaikan pada siang hari ini, mungkin bisa
chat di chatroom ataupun bisa menyampaikan secara langsung. Nah, Gus Fari. Terima kasih Gus atas materinya Gus. Menarik sekali ya Gus terkait adanya wawasan kebangsaan bagi generasi muda sekarang ini. Mungkin sambil menunggu dari pertanyaan teman-teman yang lain, boleh minta waktunya sebentar untuk berdiskusi Gus. Monggo. Ini pokoknya los diskusi toh. Ini infonya ngabuburit sampai nanti buka puasa ya Gus. Oh ya jangan, sama lu Surabaya kita. Baik, terima kasih Gus. Jadi seperti ini, sempat disinggung di awal adanya konteks antara wawasan kebangsaan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara Gus. Tentu dua hal ini tidak jauh dari kata-kata wawasan kebangsaan. Ketika kita berdiskusi tentang hak dan kewajiban warga negara, itu pun sangat identik dengan wawasan kebangsaan. Ketika seorang berbicara soal hak, ya hak sebagai warga negara seperti ini dan sebagainya. Mungkin singkatnya seperti ini, Gus, dalam hal mendahulukan atau bisa dibilang cara benarnya atau bisa dikatakan yang benar itu seperti apa, Gus? Kita mendahulukan hak yang kita miliki atau kita melakukan kewajiban terlebih dahulu kepada negara sesuai dengan apa yang telah diatur pada kebijakan-kebijakan yang lain gitu, Gus. Ya, pertanyaan ya. Kalau Ya. hak dan kewajiban itu ya di PPKN SMP atau SMA itu sudah jelas harus didahulukan kewajibannya. Setelah kita tunaikan kewajiban, baru kita bisa menuntut yang namanya hak. Nah, itu sama. Kemudian apa saja contoh misalkan contoh dari kewajiban sebagai warga negara misalkan. Kalau saya sih simpel, yang dimaksud dengan kita generasi muda itu harus tahu hak dan kewajiban kita terhadap bangsa. Simpel. Kewajiban kita itu belajar. Kalau sebagai seorang pelajar. Jadi kita nggak usah daki-daki ngomong misalkan. Kita harus menjadi agent of change begitu kan, agent of social control. Kita harus turun ke jalan ya, nggak apa-apa turun ke jalan ternyata mau kayak kan begitu. Nah, kita harus menyadari bahwa kewajiban kita sebagai anak bangsa yang pertama itu adalah belajar. Nah, belajar apa? Belajar apapun sudah yang saman maui, yang saman pingini, yang saman kuasa. Kemudian kewajiban yang kedua setelah saman belajar adalah berprestasi. Jadi jangan hanya belajar tok, tapi tidak punya prestasi. Itu kewajiban loh, kewajiban kita sebagai anak bangsa. Nanti kan terus ada pertanyaan itu, bagaimana Pak kalau kita ternyata sudah belajar tidak berprestasi? Ya tidak apa-apa. Yang penting kewajiban zaman sebagai warga negara adalah belajar. Tuh. Kemudian kalau kewajiban warga negara banyak, ini saya omongkan kewajiban, hak dan kewajiban kita sebagai anak bangsa. Kalau misalkan kewajiban warga negara ya, salah satu contoh adalah membayar pajak. Ngapain kita mikir bayar pajak kan sudah biar dibayar orang tua kan. Kemudian kita wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib menghargai hak asasi orang lain. Kita wajib menjaga atau melaksanakan ketertiban dunia. Semua yang menjadi hak dan kewajiban warga negara itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian juga terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, ini konteksnya sekarang ini kan ngomong konteks mahasiswa, ngomong konteks pelajar ini. Sehingga apa hak dan kewajibannya daripada pemuda atau daripada mahasiswa ini? Ya belajar. Setelah belajar berprestasi. Nah itu, yang lain-lain itu sudah tidak wajib. Pacaran tidak wajib. Kemudian menjadi misalkan ini ya, ini mohon maaf, jadi pengurus BEM itu tidak wajib juga. Jadi pengurus
Adapun kemudian, oh saya butuh ini untuk belajar organisasi, maka saya masuk yang namanya HMJ. Kan cuma belajar itu di HMJ. Saya masuk yang namanya BEM, karena saya ingin belajar dalam organisasi. Itu pelajaran organisasi, maka saya masuk yang namanya HMJ, himpunan, saya masuk yang namanya BEM, atau organ-organ lain yang di sana kita bisa belajar berorganisasi. Tapi tanda garis bawahnya tetap belajar. Itu baik, terima kasih Gus. Jadi lebih ke sesuai dengan porsinya ketika seorang pelajar ya belajar prestasi, belajar dan berprestasi seperti itu. sudah ada yang chat belum? Sudah ada satu orang penanya Gus di room chat ini. Jadi pertanyaan kurang lebih seperti ini Gus. Dari Mbak Rostafa. Terkadang saat Rostafa. Jadi terkadang saat kita sudah cinta sama bangsa Indonesia dan menimbulkan jiwa nasionalis dan patriot tinggi, terkadang kita kecewa dengan sendirinya, berharap pada pemerintah, padahal yang terjadi sebenarnya seolah-olah pemerintah tidak menghiraukan kita. Dalam hal ini rakyat bawah, dan hanya menghiraukan apa yang ada di dekatnya. Dalam hal ini pejabat yang setara. Apakah kita salah jika kita kecewa dengan bangsa kita sendiri karena ulah dari subjek tersebut? Jika kecewa, bagaimana hal yang harus kita lakukan untuk tidak kecewa lagi? Karena balik lagi apa yang bukan menjadi takdir kita, maka akan melewatkan kita, rakyat bawah, terhadap kepercayaan yang merubuhkan jiwa kebangsaan. Jadi kita ini rakyat sebenarnya tidak mau krisis kebangsaan atau apatis terhadap bangsa, tapi alasan hal ini semua terkadang disebabkan oleh pemerintah sendiri. Mungkin dapat disimpulkan jika ini seperti ketika seorang warga negara sudah mencintai bangsanya, terus terjadi sebuah problem dan kasus yang mana berasal dari bangsa itu sendiri, dan tanda kutip mungkin ini beberapa orang-orang yang bertengger di kekuasaan, Gus. Seperti itu mungkin. Oke, saya coba jawab ya. Ini kok kayak macam-macam apa? Oke lah, kita kecewa itu boleh ya. Yang tidak boleh adalah kita merongrong, kita kemudian memaksakan untuk misalkan menurunkan dengan paksa presiden misalnya. Jangan sampai ada seperti itu. Kalau kita nggak setuju, kita nggak sepakat, boleh kita sampaikan dalam bentuk demonstrasi, boleh kita sampaikan dalam bentuk dialog kebangsaan, boleh kita sampaikan dalam bentuk melalui media massa, media elektronik juga boleh. Intinya kita dijamin kebebasan berpendapat oleh selama tidak mengganggu, tidak merusak, tidak mengganggu kepentingan umum, tidak merusak fasilitas umum. Nah, itu. Jadi ketika kita kecewa, ketika kita nggak sepakat, sampaikan, boleh. Jangan sampaikan protes-protes itu, aksi-aksi itu pada pemerintah yang berkepentingan. Tapi ya itu tadi sama, pemerintah boleh dong misalkan tidak menerima kritik jenengan, misalkan begitu. Kan haknya jenengan untuk menyampaikan aspirasi, nggak setuju. Maka juga menjadi hak pemerintah untuk kemudian tidak
apa namanya ini, tidak menerima seluruh masukan itu, tidak harus kemudian diterima mentah-mentah oleh pemerintah, tapi dengan proses saringan-saringan. Mana sih masukan-masukan yang membangun, mana masukan-masukan yang kurang membangun, mana masukan-masukan yang tidak membangun. Misalkan begini, kemarin kita demo tidak sepakat dengan perpanjangan jabatan presiden 3 periode. Kita demo ketika tanggal waktu itu 11 April, demo rame-rame. Kemudian Presiden sudah statement bahwa tidak ada yang namanya 3 periode. Pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal di tahun 2024. Nah, kemudian kritik lagi tuh, tangkap mafia migor, gitu kan, turunkan harga minyak, gitu kan. Kemudian pemerintah merespon dengan menangkap mafia-mafia minyak goreng. Nah, ini nih ngomong fakta ya, ngomong faktanya, bahwa pemerintah itu merespon. Gitu. Kemudian apa lagi yang bikin kecewa? Nah, itu yang perlu kita kan harus fair itu. Kemarin kita demo 1 masalah 3 periode, yang kedua mafia, kemudian yang ketiga apalagi itu pemerintah berusaha untuk mencoba menyelesaikan satu-satu permasalahan yang ada di bangsa Indonesia ini. Karena permasalahannya itu nggak cuma 1-2, tapi ribuan. Sehingga harus diselesaikan satu-satu. Nah, apa yang terjadi dengan rakyat? Rakyat ini kadang-kadang itu kan nggak sabar. Ini pemerintah ini lemot, begini. Pemerintah ini nggak gercep, nggak satset buat menanggap merespon permasalahan yang ada di bangsa ini. Ya kita maklumi karena begitu luasnya bangsa Indonesia ini, begitu luasnya tanah air Indonesia ini, sehingga butuh waktu untuk koordinasi menyelesaikan semua problem-problem bangsa. Jadi tidak bisa kita seperti membalikkan telapak tangan begitu. Ujuk-ujuk langsung mari masalah. Cuma saya melihat masih ada masih ada itikat baik dari pemerintah untuk coba menyelesaikan satu persatu permasalahan bangsa. Jadi nggak dibiarkan. Gitu. Yang susah ini kan adalah kita sudah kadung aksi, begitu sudah kadung demo, protes banyak itu ternyata nggak direspon. Nah, itu sehingga bikin kita kecewa. Nah, kita kecewa boleh, yang penting tidak merusak, tidak mengganggu ketertiban itu ya, Pak Rostafa. Ini kalau lihat tulisannya panjang ini tidak hanya kecewa pada pemerintah ini, kayak kecewa pada seseorang juga ini. Oke, lanjut. Pak moderator, monggo. Baik, terima kasih Gus Fari atas jawabannya. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Rostafa. Lebih ke mereduksi rasa kekecewaan dengan hal positif seperti itu ya Gus ya. Ini ada penanya selanjutnya Gus. Dari Mbak Melda Francisca. Nah ini bagus pertanyaannya Mbak Melda ini. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita lakukan ya untuk membagi bangsa Indonesia ke depannya ini baik dari segi budaya, materi maupun non materi. Nah ini pertanyaan yang bisa jawab jenengan sendiri. Cuma kalau saya begini, problem utama bangsa kita yang masih belum bisa diselesaikan sampai sekarang, satu, budaya KKN. Sudah itu toh, kalau kita bisa menyelesaikan budaya KKN ini, ya insya Allah Indonesia lebih baik. Nah, kemudian kalau KKN sudah beres, yang kedua adalah budaya disiplin. Ya, ini sadar tidak sadar kadang-kadang kurang disiplin. Kemudian yang ketiga adalah budaya meniru ya latah, budaya latah. Misalkan hari ini dulu trennya Jepang, maka ikut Jepang. Mulai
gaya rambut, gaya baju. Kemudian hari ini Korea ikut Korea semua gitu. Dulu sempat telenovela gitu, ikut telenovela semua. Budaya kita itu masih budaya apa namanya itu latah. 3 hal ini saya pikir yang perlu kita perbaiki, tapi yang paling utama adalah bahwa bangsa Indonesia tidak akan pernah bisa maju selama masih tumbuh berkembang budaya-budaya korupsi, kolusi, nepotisme di Indonesia. Selama masih ada yang namanya korupsi, budaya kolusi, nepotisme itu, jangan harap Indonesia bisa maju. Ya begini aja. Ya tidak maju, ya nggak maju. Ya sedang-sedang saja. Indonesia ini kan sudah diakui oleh Malaysia. Malaysia mengakui bahwa Indonesia jauh lebih maju perkembangan secara pembangunan negaranya dibanding Malaysia. Pembangunan fisik ya kita maju. Bagaimana dengan pembangunan non fisik? Bagaimana dengan pembangunan mentalitas penerus bangsa? Bagaimana dengan pembangunan karakter bangsa? Ini yang belum kita temukan jawabannya. Maka tugas kita ke depan yaitu bahwa bangsa kita harus yakini dulu. Nah, kalau kemudian bangsa ini rusak, maka karakternya juga rusak. Itu kalau bisa menyelesaikan PR yang pertama, kemudian yang kedua disiplin, tuntas. Kita menjadi negara yang maju. Ini itu Mbak Melda ya. Baik Gus, terima kasih atas tanggapannya. Jadi memang jadi kayak hal-hal yang perlu dievaluasi kembali ya Gus, seperti KKN, terus praktek-praktek kayak tindak kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme itu memang masih menjadi PR terbesar dari negara Indonesia. Baik, terima kasih Gus atas pemaparannya. Sedikit informasi kepada peserta workshop kebangsaan semua bahwa pada acara kali ini bagi penanya atau 2 penanya terbaik akan mendapatkan berkah Ramadan dari pihak panitia dan akan diumumkan dan akan dibagikan di hari kedua besok. Dan untuk itu teman-teman semua bisa lebih aktif lagi dalam hal menanya dan persuasi juga dalam hal mengikuti kegiatan. Baik Gus, sepertinya ada yang melakukan resen ini. Itu nggak ada feedback lagi dari Melda. Mbak Melda, ada yang mau? Saya tanya tadi Mustafa. Halo Mbak Melda, apakah ada tanggapan lagi? Ini lanjut aja yang Pak Beb. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf Pak Gus, sepertinya ada yang resen ini. Ya, mau. Silakan Mas Jaka. Assalamualaikum, Gus Farid. Assalamualaikum, cek. Nah, ya aman. Oh. Oke, mau ini pertanyaan mumpung dari sini terkait dengan fenomena-fenomena yang ada pada saat ini. Ini perkenalkan saya Muhammad Wajaka, jadi Presiden Mahasiswa di UNPGRI Kediri. Nah, di sini yang menjadi keresahan saya tentunya sebagai mahasiswa di antara kejadian-kejadian fenomena-fenomena kemarin di aksi yang 11 April, terus kemudian aksi solidaritas dari teman-teman tentang wawasan kebangsaan yang saya spesifikkan di sini adalah pemahaman dari teman-teman yang kemarin saya kira sempat menjadi blunder juga. Ada salah seorang koordinator dari BEMSI tentunya. Itu pada
pertama itu mereka mengagendakan menggerakkan aksi di sana, tapi di lain hal ternyata mereka pindah ke DPR. Nah itu mungkin adalah hal yang sebenarnya disayangkan juga kalau menurut saya. Mengapa demikian? Karena di situ secara tidak langsung mereka itu kalah tentang pemahaman atau apa yang menjadi prioritas rencana, bukan rencana ya, apa namanya, kayak kepribadian mereka, yang mana mereka sudah yakin di istana, tapi ternyata ada beberapa pihak bahwasanya memberikan statement, memberikan pendapat, dan saya pun lucunya saya pendapat dengan orang-orang yang memberikan pendapat tersebut, yang mana ketika melakukan demo kalau topiknya adalah pemilu dan kemarin, nah itu kan lebih ke legislatif yang sebetulnya yang membuat undang-undang. Tapi terlepas dari hal itu adalah yang menjadi perhatian adalah kita di lingkup mahasiswa tentunya sedikit langsung itu adalah ada sebuah perpecahan di situ. Yang di BEM itu mereka ke menjalankan aksi, yang BEMNUS itu mereka melakukan audiensi. Nah, lalu mereka juga saling melempar isu bahwasanya yang BEMNUS dan BEMSI itu menyatakan dari BEMNUS BEM Nusantara itu korpusnya Mas Eko itu ingin menggembosi aksi di 11 April tersebut. Nah, hal tersebut yang menjadi saya sayangkan adalah apakah bangsa ini mulai pecah di lingkup mahasiswanya, gitu loh. Apakah kita tidak bisa satu frame lah, atau paling tidak kalaupun kita memang berdiri atas sama rakyat ya katakanlah, itu sudah menjadi tanggung jawab kita tentunya sebagai seorang yang pada hakikatnya berintelektual, katakanlah sudah menjadi mahasiswa, gitu kan. Nah, istilahnya secara hakikat mereka berada di atas siswa bagaimana cara berpikir mereka. Nah, saya sehingga saya sedikit saya mulai merasa itu mereka itu bergerak, tapi hanya berdasarkan eksistensi. Gitu. Nah, apa yang saya sampaikan di sini adalah sebuah keresahan juga untuk bangsa ini, karena itu sedikit mencorek nilai persatuan kita secara tidak langsung. Kita sudah mulai pecah di bangsa sendiri, yang mana kita sering sekali di sosial media berbagai macam video hoax atau isu yang lain itu pun juga sering berbenturan. Apalagi yang kemarin aksi kemarin yang saya kira dua orang tersebut, jadi dua elemen mahasiswa tersebut itu sedikit lucu kalau menurut saya, karena kita itu menilai mereka itu sedikit sporadis kalau menurut saya. Jadi apa sih yang menjadi permasalahan di kita itu, sehingga dari sikap mahasiswa pun itu loh sudah tidak satu framing dan tidak satu tujuan. Apakah ini baik untuk bangsa kita sendiri atau bagaimana? Kalau diambil baik buruknya tetap ada, akan tetapi apakah ini apabila berkelanjutan ini nanti apakah baik untuk bangsa kita sendiri? Begitu sih. Oke, langsung saya tanggapi ya, Pak Zaka. Iya, Pres. Pak Pres ya, memang Pres. Saya. Iya Pak Pres. Jadi biasa, artinya nggak usah terlalu bingung. Apa yang terjadi di nasional itu jangan sampai mempengaruhi kita yang ada di tataran lokal itu. Dan gini itu loh Pak. Nah, jadi gini mikirnya itu. Makanya kan ada namanya tadi lokal genius, ada namanya lokal wisdom itu. Hakikatnya begini, kita itu kan kadang-kadang itu terlalu sering mikir hal-hal yang tidak terjangkau ya, beyond otak, beyond expectation begitu, beyond kebiasaan kita, di luar apa yang mampu, yang batasan kemampuan kita, intinya itu begitu. Sama niki wong Kediri, mahasiswa Kediri, kota ya, kota Kediri ya. Kediri, wes itu sing kamu kritik itu Pak Bakar itu kritik. Nah, Pak Wali itu sampean kritik, Pak Wali yo cuma action tok acting tok ae atau mudun. Masyarakat Kota Kediri ini
ternyata sekian persen itu masih ada di bawah garis kemiskinan. Itu ya apa upaya sama. Tetap apa yang menjadi agenda nasional itu tetap jangan pikirkan. Ngomong masalah gerakan, kemudian apa namanya ini, empati ya, empati atau merasa satu barisan mahasiswa begitu tetap sama lakukan. Cuma kan ini kan hanya tentatif waktu ya. Dulu kita sempat keluar bareng itu ketika demo masalah omnibus law yang memanggil, terus Jogja itu memanggil, semuanya memanggil itu loh omnibus law. Kita sempat kompak di situ. Kemudian sekarang ngomong masalah presiden 3 periode apa enggak 3 periode, kita mulai pecah. Sekarang ada yang senang tetap turun ke jalan, ada yang senang menggunakan konsep dialogis, itu biasa. Kira-kira sejak zaman dulu kala itu begitu-begitu itu biasa, bukan sesuatu yang perlu dipikirkan. Mau ada yang dialogis monggo, mau ada yang aksi juga monggo. Kita mau ikut yang mana Pak Pres? Terserah jenengan. Hari ini kan jenengan kemarin sudah ini turun jalan juga. Kemudian sekarang ini siang ini kita pakai model dialogis. Ya, nanti dilihat lebih efektif mana sih sebenarnya. Jadi semuanya itu pasti ada plus minusnya. Sama turun ke jalan itu perlu. Mahasiswa jangan sampai nggak pernah demo. Rugi lah mahasiswa itu kalau demo itu rugi. Karena yang diingat besok di masa yang akan datang itu ya pernah turun aksi, pernah turun ke jalan, pernah aksi ke jalan, itu yang kita ingat sebagai mahasiswa. Karena lega mahasiswa izin loh Pak. Misalkan aku ini pernah mahasiswa atau S3 lah, mahasiswa S3 mau aksi yo izin loh, izin sama umurnya kan begitu. Tapi kalau masih seumur jenengan ini harus turun begitu, kemudian ikut demo, menyuarakan aspirasi rakyat itu wajib. Nah, jadi kita beraksinya lokal meskipun berpikir kita ala global, gitu ya Pak Pres ya. Pokoknya jangan mudah terkecoh. Orang pusat itu Pak Pres, mikirnya kita pikir 1 langkah. Orang pusat itu sudah mikirnya 100 langkah di depan. Jadi percuma. Ya. Kita mau memikirkan orang pusat percuma. Yang saya ingatkan ke teman-teman di Kediri Raya tentunya. Kemarin ketika aksi itu pun sempat melencong-lencong. Akhirnya saya tetap kita fokus ke regional kita itu. Apa yang menjadi permasalahan kita? Efeknya apa? Bahan pokok. Nah, akhirnya kemarin saya sampaikan. Akhirnya baru teman-teman sadar. Oh iya. Itu yang menjadi saya ini masih ada kayak gitu. Apakah ini mulai ada turunnya daya pikirnya mahasiswa sendiri atau bagaimana? Atau mereka sudah mulai jenuh dengan hal ini? Bukan Pak. Ini kan misalkan ngomong pusat itu ya. Contoh sama lihat contoh itu KNPI. Ada berapa KNPI di pusat itu? Ada 3. Sekarang tambah 1, tambah 2. Jadi sekarang 5 KNPI. Nah itu gambaran itu. Terus ini mau ikut KNPI yang mana? Semuanya itu klaim bahwa mereka KNPI yang sah. Nah kalau saya suruh mikir gitu, ngapain? Nggak usah ikut KNPI lah, ikut yang lain aja. Begitu. Oke, lanjut monggo Pak Moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dan diskusinya Mas Saka dan Gus Fahri. Ini ada satu lagi pertanyaan Gus dari Mas Sangga Alfian. Mas Sangga menanyakan, apabila ada budaya asing yang baik dan cocok diterapkan berdampingan dengan budaya yang kita miliki, gimana menurut Gus Fahri menanggapi hal ini? Apakah kita boleh mengadopsinya atau mengadopsi budaya tersebut, dan pertimbangannya atau penyaringannya itu seperti apa, Gus? Ya, jawabannya boleh ya. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan budaya kita, budaya bangsa kita, budaya lokal kita, maka boleh untuk kita ambil. Kemudian bagaimana proses penyaringannya? Jadi tadi yang saya katakan akulturasi budaya itu tidak bisa dalam tempo yang singkat, Mas. Itu Mas ya, kalau saya tanya. Tidak bisa dalam waktu yang singkat. Itu butuh waktu yang butuh waktu untuk berproses,
Bagaimana kemudian budaya asing itu kemudian berakulturasi dengan budaya kita dan akhirnya menjadi budaya kita. Nah ini perlu contoh, maksudnya yang dimaksud dengan budaya asing itu yang mana? Contohnya apa, Mas? Apa namanya yang tadi? Mungkin bisa on mic. Mas Sangga Alfian mungkin bisa on mic dan on cam. Maksudnya budaya Barat yang budaya gimana? Maaf, Mas Sangga Alfian. Budaya asing itu yang mana? Contoh aja. Mas Sangga Alfian, apakah masih berada di lokasi? Berada di gua itu, menunggu buka. Artinya, jadi, itu Mas enggak. Budaya asingnya apa, Mas? Silakan Mas Angga. Bisa Mas, tapi lirih suaranya. Lanjut aja ya. Intinya ketika budaya asing itu dirasa cocok, ya ambil aja, tidak apa-apa. Karena nanti begini loh, kalau sama ngambil budaya asing dan tidak cocok dengan budaya bangsa kita, pasti sama akan ditertawai oleh masyarakat. Misalkan ini, yang nggak umum begitu ya, misalkan di Barat itu tren ini, misalkan rambutnya dicat ungu, dicat hijau, dicat biru begitu. Kemudian zaman ngambil itu budaya itu langsung tidak melalui proses saringan, tidak melalui proses akulturasi, langsung mencat rambutnya sama warna merah, sama warna hijau misalkan, sama warna biru begitu. Ya enggak apa-apa, tapi mesti kan masyarakat biasa nih. Ini kok aneh ya. Nah, efeknya hanya itu aja sebenarnya ngomong budaya itu. Nggak ada kemudian ya endingnya yang paling nemen, yang paling tingkat yang paling parah nanti dari cemohan-cemohan itu ya pengucilan. Jadi akan dikucilkan oleh masyarakat karena dianggap tanda kutip tadi aneh. Mungkin itu ya, secara prinsip tidak apa-apa melalui proses akulturasi. Oke, lanjut. Nah, itu budaya Korea yang semangat akan hal berinovasi dalam musik. Nah, udah bagus loh, tidak apa-apa. Kan hari ini di Indonesia sudah mulai ini, Mas Sapo Sangga. Indonesia kan sudah mulai banyak grup-grup kayak Cherry Bell begitu kan, yang mirip-mirip Korea kan, nggak ada masalah tuh. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih Bapak. Laila itu ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan tambahan ini dari saudari Laila. Jadi pertanyaan seperti ini Bapak, ini menyangkut soal perang antara Ukraina dengan Rusia juga. Nah, dalam hal ini perang Ukraina dan Rusia merupakan bentuk bela negara terhadap negaranya sendiri. Hal itu apakah termasuk dalam bentuk bela negara yang paling baik terhadap keputusan paling final untuk memperjuangkan kemerdekaannya? Lalu menurut Bapak, bela negara Indonesia apakah cocok seperti itu? Apabila permasalahan Ukraina dan Rusia terjadi di Indonesia, apakah dengan menggunakan kebudayaan? Mengingat Indonesia mempunyai budayaan yang tinggi yang melambangkan kecerdasan masyarakatnya. Kak dong aku maksudnya. Itu Mbak Laila suruh on mic itu, gimana maksudnya? Mohon maaf Mbak Laila, mungkin bisa disampaikan secara langsung untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Silakan on mic dan on kamera. Gimana itu Mbak? Maksudnya antara perang, pertama bahas perang ini, kemudian bahas budaya.
Terus bahas kecerdasan, bingung. Maksudnya yang mana? Pertanyaannya yang mana? Kami persilakan kepada Mbak Laila, silakan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, Pak. Ya. Maksudnya itu begini. Indonesia itu dalam bentuk bela negara itu saat seperti Ukraina itu apakah seperti itu? Enggak seperti itu. Terus kan kita tidak dalam kondisi berperang. Terus apa lagi? Lanjutannya itu loh, apa Mbak Laila? Apa mungkinnya dimaksud ini, apakah bentuk bela negara itu harus selalu dalam bentuk berperang itu tak? Iya, Pak, kayak gitu. Beda. Konteks bela negara itu ini ada yang pernah tahu nggak itu ya? Ada UKP itu yang namanya UKP bela negara itu, Belnek itu. Di sana diajari bagaimana tentang wawasan kebangsaan. Kemudian diajari tentang bagaimana mengisi kemerdekaan. Tetap diajari cara baris berbaris di situ. Tetap diajari cara ya kemampuan minimal untuk bertahan, untuk hidup ketika sesuatu hal yang paling buruk itu terjadi. Itu di apa namanya diajari di UKP bela negara itu. Kemudian apakah perang itu merupakan keputusan final ketika ada suatu permasalahan? Kalau saya iya, ketika kita tidak bisa melalui sebuah proses mediasi, tidak bisa melalui proses apa namanya ini diskusi, kita diskusi sudah, mediasi sudah, ternyata nggak ketemu ujung pangkal dari problematika kita, ya sudah perang. Nggak apa-apa, karena kalau ini Rusia ini ngomong harga diri saya, Ukraina itu bagian dari saya, kata Rusia. Kok bisa Ukraina itu terus mau masuk di negara-negara Uni Eropa? Kok nggak pamit aku sebagai pemilik negara itu? Nah, itu aja problemnya kemarin itu. Yang Ukraina merasa, saya ini negara merdeka, mau masuk ke Uni Eropa apa? Nah, ya terserah saya. Akhirnya diseranglah Rusia itu. Apa Ukraina itu sama Rusia. Oh, negara bagian lama, serang aja. Nah, konteks globalnya apa? Konteks globalnya ya kita ini kan harus baca ini. Rusia Ukraina itu tidak sekedar ngomong perang apa namanya ini karena Rusia gak senang sama Ukraina atau Ukraina gak suka sama Rusia, tidak sekedar itu. Jadi banyak apa namanya hal-hal yang menyebabkan terjadinya sebuah peperangan. Peperangan ini bukan keputusan yang bukan keputusan yang mudah, harus melalui banyak mekanisme sampai kemudian kedua negara itu memutuskan untuk berperang. Nah itu ya. Jadi ini apakah perang itu solusi final? Bisa jadi ya, ketika wilayah-wilayah diskusi komunikasi itu enggak ketemu. Terus apa ini? Apakah dengan menggunakan kebudayaan? Apabila permasalahan budaya Indonesia dari Indonesia, apakah dengan menggunakan kebudayaan? Nah, ya, makanya kalau budaya kita tinggi, kecerdasan kita tinggi, begitu kan, berperang itu menjadi solusi akhir. Karena kita punya kecerdasan tinggi, punya inisiatif tinggi, maka semuanya selesai di wilayah diskusi. Semuanya selesai di wilayah dialog. Nah, itu Pak Pres. Jadi mau sama pakai dialog, mau sama pakai aksi, ya tetap nanti selesainya di meja diskusi. Itu ya, Mbak Laila ya. Ada lagi?
Baik, terima kasih Gus Fari atas penjelasannya. Dari Mbak Lela, apakah sudah cukup atau ada yang ingin didiskusikan kembali? Sepertinya sudah, Pak. Untuk sesi tanya jawabnya mungkin sudah mencukupi dari batas waktu dan batas kuota pertanyaan yang sudah ada, yang sudah ditentukan juga. Mungkin untuk terakhir ini Bapak, mungkin dari penjelasan dan pemaparan materi yang telah disampaikan, ada beberapa istilah-istilah yang baru teman-teman ketahui Pak, seperti istilah-istilah tawazun dan iktidal, terutama istilah qubul waton minal iman. Nah, mungkin sedikit gambaran Pak terkait 3 istilah tersebut, apa sih yang bisa dikorelasikan dengan kehidupan masa atau generasi muda sekarang ini? Qubul waton minal iman itu bukan hadis, sebenarnya harus digarisbawahi bahwa itu adalah apa namanya, quotes mungkin begitu. Kalau bahasa gampangnya itu quotes of the day begitu. Jadi ini selalu mengingatkan kita, fungsi dari quotes itu adalah mengingatkan kita betapa pentingnya mempunyai negara itu, betapa pentingnya mempunyai bangsa itu. Sehingga kita selalu diingatkan, saking pentingnya bangsa, saking pentingnya negara itu, kita selalu diingatkan bahwa mencintai bangsa, mencintai negara itu adalah sebagian daripada iman. Supaya kita selalu ingat. Bayangkan kalau kemudian kita tidak punya bangsa, bayangkan kalau kemudian kita tidak punya negara, teman mau hidup di mana? Begitu. Nah ini yang harus disadari oleh kalangan muda, bahwa apa namanya ini, tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana mempertahankan bangsa kita, bagaimana mempertahankan negara kita. Bisa jadi Rusia Ukraina perang ini urusan tanah gitu, bisa jadi. Rusia merasa tanahnya kurang luas sehingga butuh berperang dengan Ukraina untuk nambah apa namanya ini, tanahnya. Jadi itu Mas, kalau saya itu untuk mengingatkan kita bahwa punya bangsa dan punya negara itu penting, wujud syukur kita. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin untuk agenda atau pertemuan kita kali ini mungkin cukup sekian dari di sini ya Bapak, atau dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi atau ingin bertanya, silahkan melakukan kontak langsung mungkin Bapak ke Bapak Fari, mungkin Gus Fari, terkait apa materi yang telah disampaikan. Dan untuk closing statement pada acara siang hari ini, dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berkarakter, wawasan kebangsaan menjadi penopang dasar yang memiliki nilai yang tersendiri bagi setiap warga negara. Maka untuk itu, bagi kita, setiap warga negara, dan khususnya kita kaum atau generasi muda, sudah sepantasnya kita melakukan hal yang positif dan produktif sesuai dengan porsi dan kemampuan yang kita miliki. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gus Fari Sulaiman selaku pemateri pada siang hari ini. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa kita lanjut di lain waktu Bapak, barangkali ada kesempatan yang lebih dan ya berdiskusi lebih enak dan lama lagi. Ini ya, mahasiswanya banyak yang putri ya? Iya Bapak. Pikir pada pesantren putri. Ya, ya, saya closing dulu ya sebelum saya tutup. Baik Bapak. Indonesia Emas 2045. Ini Indonesia Emas 2045. Jadi tahun 2045 itu adalah
100 tahun bangsa Indonesia. Kemudian di situ di statement bahwa kita punya generasi Indonesia emas 2045, harapannya adik-adik mahasiswa yang hari ini sekarang ini mengenyam pendidikan perguruan tinggi, harapannya di tahun 2045 bisa menjadi bagian daripada mewujudkan impian Indonesia Emas 2045. Nah, apa impian Indonesia Emas 2045 itu? Adalah Indonesia yang maju, mudah berkembang, bebas dari korupsi, atau Indonesia yang apa yang ada dalam pikiran sampean semua hari ini. Semua punya pikiran apa Indonesia ke depan? Semoga nanti kita bertemu di 2045 dan bisa mewujudkan Indonesia seperti apa yang ada dalam pikiran kita hari ini. Karena baik buruknya Indonesia nanti di 2045 itu bergantung pada sampai zaman semua yang hadir pada forum workshop pada siang hari ini. Jeleknya Indonesia ya gara-gara sampean, bagusnya Indonesia, baik Indonesia juga gara-gara sampean. Mungkin itu, terima kasih atas undangan dari BEM UMP Kediri, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk seluruh peserta workshop. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, mungkin untuk terakhir bisa masuki foto sesi bersama. Bagi teman-teman dan peserta workshop semua, silakan menyalakan kamera karena kita memasuki sesi terakhir pada acara workshop kali ini, yaitu sesi foto bersama. Untuk tim operator yang bertanggung jawab pada sesi ini, apakah sudah siap? Silakan teman-teman menyalakan kameranya. Untuk instruksi aba-aba sesi foto ini akan saya pimpin. Mohon maaf Bapak. 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir pada workshop kali ini. Kemudian saya kembalikan kepada MC, Mas Ardan, silahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Surya telah menjadi moderator dan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fari Sulaiman selaku pemateri workshop Badan Eksekutif Mahasiswa pada hari ini. Mengingatkan kembali bahwa besok masih ada kegiatan lagi teman-teman dengan pemateri Esa Sukmawijaya, Sekretaris Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, lalu dengan jam yang sama yaitu pukul 1 siang. Dan untuk pertanyaan terbaik akan diumumkan dan mendapatkan door prize besok. Ya, izin live dulu ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman mengisi link absensi yang telah disediakan. Saya selaku pembawa acara, Adin Bagas Putra, meminta maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada workshop kebangsaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri pada hari ini. Sampai jumpa pada besok hari dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.